Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal kiram wal muhtaram, para bapak, para jemaah musholah al-falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan anugerah-Nya yang alhamdulillah sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini kita masih diberikan segala nikmat-nikmatnya. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan quwwatul iman wal Islam dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu dalam menjalankan perintah-perintahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita dengan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Terlebih kita berada di bulan Rajab. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa tanggal 10 Rajab itu adalah di mana diciptakannya nur daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rajab ini bulan diciptakannya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bulan Rabiul Awwal itu bulan diciptakannya jasad atau dilahirkannya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur manusia yang teragung, manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yaitu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan nur Muhammad tersebut terciptalah seluruh alam raya. Laulaka makhlukul aflam, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, saya tidak akan menciptakan al-aflam, seluruh alam raya ini. Maka adanya kita, wujudnya kita di muka bumi ini karena adanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian para ulama kita pada malam hari ini mereka bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu amalan yang dianjurkan, yaitu banyak-banyak kita membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sebanyak 313 kali. Insya Allah segala hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, keselamatan untukmu ya Muhammad, karena pada malam hari ini
mana diciptakannya Nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian esoknya pada tanggal 10 kita disunahkan untuk berpuasa. Puasa bulan Rajab, karena bulan Rajab ini bulan yang mulia. Ya, maka mumpung masih berada di awal 10 bulan Rajab, bukalah pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mempersegera taubat kita. Karena kata Nabi ada 5 hal yang termasuk dari perbuatan setan. Tergesa-gesa itu termasuk dari perbuatan setan. Nah, ada 5 hal yang boleh kita, bahkan dianjurkan kita untuk tergesa-gesa atau bersegera kita lakukan. Di antaranya adalah bertobat atas kesalahan yang kita lakukan. Itu sangat dianjurkan untuk segera mungkin, karena kita nggak tahu umur kita apakah sampai untuk esok hari atau tidak. Maka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera kita lakukan itu sangat dianjurkan, terlebih di bulan Rajab ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua pada hakikatnya berusaha ingin menjadi orang-orang yang terpilih di antara orang-orang yang ada. Terpilih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terpilih di mata makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka lah yang menjadi kekasih-kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya. Maka bagi orang-orang yang ingin mendapatkan satu kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dia lakukan yang pertama, alla yakuna muridan al-murid muridan hatta yajida fil Qur'an kullama yazid. Seseorang tidak akan dikatakan sebagai murid. Jadi murid itu asal kata dari bahasa Arab yang artinya adalah arada yurid, diambil dari kata arada, artinya orang yang berkehendak, orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang sedang melakukan jenjang pendidikan dia dinamakan murid, sedang menuntut ilmu agar bisa sampai kepada Allah. Itu namanya murid. Nah, hakikat dia katakan murid yang benar-benar murid bagaimana? Atau orang-orang yang ingin menuju Allah, yang pertama dia tidak akan dikatakan sebagai orang-orang yang menuju Allah sehingga dia bisa mendapatkan di dalam Al-Quran maupun hadis dari Muhammad SAW kullama yurid, dari setiap hal yang ingin dia hadapi. Maksudnya apa? Setiap gerakannya, setiap ucapannya, setiap perbuatannya tidak terlepas dari aturan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tidaklah dia bertindak, tidaklah dia berucap kecuali dia sudah mengetahui dasar ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kata Allah. Janganlah kau berucap yang kau tidak mengetahui ilmunya. Jadi orang-orang yang betul-betul ingin menuju Allah, tidaklah dia bertindak, tidaklah dia berucap kecuali itu sudah dipertimbangkan baik tidaknya dalam kacamata syariat. Tentunya yang menjadi timbangan dia adalah Al-Quran dan hadis dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar apa yang dia lakukan ini tidak dilandasi dengan hawa nafsu, tidak dilandasi dengan kesesatan, sehingga apa yang dia lakukan ini betul-betul mendapatkan nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya nilai duniawiyah saja. Kalau kita enggak, kalau kita itu di dalam melakukan sesuatu yang kita pikirkan adalah untung ruginya. Kalau untung kita kerjakan, kalau rugi ya buat apaan? Karena nggak ada keuntungan dunia untuk kita. Misalkan ada pengumuman di kampung, di RT,
masjid, ayo kita kerja bakti, beres-beres musola, bersih-bersih jalan. Ya, bagi mereka yang memang ya berusaha mendapatkan keuntungan di dunia, bukan hanya keuntungan di dunia saja, dia akan tergerak untuk melakukan hal tersebut karena dia tidak memikirkan keuntungan duniawinya saja, tapi mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Maka orang-orang yang dikatakan al-murid, orang-orang yang berusaha menuju Allah, tidaklah dia bertindak, tidaklah dia berucap pertama kecuali dia telah mengetahui ilmunya. Berarti kita perlu belajar, terutama tentang halal dan haram. Ini boleh atau tidak, maka ketika boleh, pertimbangan secara syariat bagaimana, kemudian ada mafsadatnya atau tidak, maslahat mafsadatnya lebih banyak mana. Ketika sudah dipertimbangkan oleh kacamata syariat, bismillah dia akan melakukan hal tersebut. Maka setiap tindakannya selalu diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdasarkan hawa nafsu yang berkubu-kubu ingin meraih cita-cita dunia yang ada hancur, ya, yang ada hancur. Kemudian wastaghni bil maula 'anil 'abid. Orang-orang yang dikatakan murid atau orang-orang yang berusaha ingin menuju Allah, mereka hidupnya merasa cukup dengan Tuhannya dan tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Karena ini adalah sesuatu yang hampir setiap hari kita ikrarkan dalam diri kita. Setiap kita sholat 5 waktu kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu na'budu aku menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in aku meminta pertolongan. Maka orang-orang yang menuju Allah tidaklah dia kecuali memasrahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menggantungkan hidupnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia telah berikrar di dalam sholat 5 waktunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian yastawi indahu al-dhahab was-sa'id. Bagi orang-orang yang menuju Allah, baginya al-dhahab was-sa'id ini sama, antara emas dengan debu, antara kedudukan dan harta, atau memiliki harta dengan tidak memiliki harta. Bagi mereka tidak berkurang ketaatan mereka di sisi Allah Subhanahu, gak berkurang sedikit pun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ketaatan mereka tidaklah berkurang, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kalau kita lihat ya dulu, kalau lagi susah ya ada yang ibadahnya rajin karena dia pengen dia gak susah. Atau orang lagi senang karena saking senangnya dia lupa sama kewajibannya. Kalau kita ya, tapi orang-orang yang berusaha menuju Allah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tidak berkurang sedikit pun ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai hambanya dari kedudukan maupun hartanya, tetapi ketaatan seorang hamba lah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada bedanya. Senang enjoy, susah juga enjoy. Jabal khatir. Kalau kita senang lupa diri, susah sedihnya kebangetan, curhat soal, curhat sini, ngeluh soal, ngeluh sini, bilang senang lupa. Tapi orang-orang saleh senang maupun susah tidak berkurang baginya ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan ibadah mereka bukan mencari kedudukan di dunia, tetapi kedudukan di akhirat nanti. Ya. Kemudian al-murid man hafidul hudud wa wafa bil uhud wa radiya bil wujud.
dikatakan murid orang-orang yang menuju Allah, tidaklah dia selalu menjaga batasan-batasan Allah, selalu hidupnya berada di dalam lingkaran aturan Allah. Karena yang namanya agama itu aturan yang Allah turunkan melalui baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita tidak mau mengikut aturan Allah, ya udah jangan hidup di bumi Allah. Karena Allah yang mengatur alam raya ini. Rabbil alamin, Rabbi artinya kasih. Rabbi itu artinya yang mengatur, bukan yang menciptakan, yang mengatur. Berarti yang mengatur bersih bergantinya, silih bergantinya siang dan malam, perputaran matahari, perputaran bumi, cuaca, perjalanan kita, ini semua Allah yang mengatur. Dari mulai zaman dulu sampai sekarang dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sempurna. Maka orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang kata murid, hidupnya selalu menjaga batasan-batasan atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita banyak menerjang aturan, banyak melanggar aturan dalam hidup kita, bahwa bil uhud, dan dia berusaha untuk selalu menepati janjinya, baik janjinya dia kepada Allah atau kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa radiya bil mawjud wa sabara 'anil maqbul, dan dia selalu merasa ridha dengan hal yang wujud. Apa? Ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha adil. Tidak mungkin Allah tidak berbuat adil. Kalau Allah tidak adil, ini alam udah hancur dari dulu. Karena perputaran bumi, alam ini semua berdasarkan keadilan Allah. Maka apa yang Allah tentukan itu berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Allah menakdirkan kita dengan keadaan kita yang sekarang ini yang berbeda-beda dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam kondisi yang berbeda-beda, wajah berbeda-beda, akal berbeda-beda. Itu semua sudah ketentuan Allah dan berdasarkan keadilan Allah. Maka paham agar kita bisa ridho dengan takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah gak mungkin gak adil. Adil apa sih? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Gak mungkin Allah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang akan dijadikan kesimpulan diberikan kesimpulan si A, gak mungkin. Itu berarti gak adil. Yang namanya adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Contoh, ketika kita orang tua punya anak dua, yang satu sudah kuliah, satu masih SD, ya pasti kita akan memberikan keadilan dengan porsinya masing-masing, gak bakal sama. Dan Allah itu tidak akan yang namanya mengingkari janjinya bahwa Dia adalah zat yang maha adil. Allah memberikan kepada kita dengan kondisi kita yang sekarang ini, itu sudah berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa, dia selalu ridho dengan keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-ridho bil qada, ridho dengan keputusan Allah ini berat. Dan kita melihat ke samping, dia mah enak bener ya, begini begitu. Padahal yang kita lihat itu juga melihat ke kita. Kayaknya orang enak bener, hidupnya santai aja. Dan lu berangkat pagi, pulang malam, lembur, capek, pengen istirahat. Kalau bahasa Jawanya sawang sinya nyawa. Kita saling melihat. Padahal manusia itu sebenarnya sifatnya nggak ada yang merasa puas dan cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka hidup itu jangan melihat kanan dan kiri. Kalau mau kita merasa orang paling hebat, orang paling sukses, hidup
beda. Itu kalau dibanding-bandingkan yang ada kita akan iri. Kalau lo nggak mau timbul sifat iri, hidup di hutan. Anda cuma punya baju, ya, lihat monyet, paling kaya kita udah, paling hebat udah. Anda sampai saingannya enggak. Kalau hidup di dunia bermasyarakat dengan kondisi yang berbeda-beda, nah maka yang perlu kita tanamkan adalah ridho dengan ketentuan Allah, karena ketentuan Allah tidak terlepas dari yang namanya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari janjinya. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namun manusia sekali lagi Allah berikan satu potensi yang bisa mengalahkan kepada makhluk yang lainnya, yaitu akal. Maka gunakan akal yang telah Allah berikan kepada kita. Allah perintahkan kepada kita, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, menyebarlah kalian di muka bumi, carilah keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar cari. Karena kita harus sunnah wal jamaah berpijak kepada ikhtiar. Memang semua takdir keputusan di tangan Allah, namun kita diperintahkan untuk ikhtiar karena kita memiliki potensi yang luar biasa, yaitu akal pikiran. Gunakan bagaimana biar kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Karena Nabi memerintahkan, carilah dunia sebanyak-banyaknya seakan hidup di dunia selamanya. Satu sisi Nabi mengatakan, kejarlah akhirat seakan-akan engkau mati esok. Maksudnya apa? Imbangi antara dunia dengan akhirat. Kita silakan Anda cari dunia, karena al-muslim qawi, muslim yang kuat itu lebih afdal daripada muslim yang lemah. Kuat dalam segi apa? Ekonominya kuat, gaya pikirnya kuat, fisiknya kuat, itu akan lebih utama daripada orang mukmin tapi lemah segala-galanya, diinjak sono sini, dimaki sono sini, ya, karena nggak punya harga di. Silakan Allah perintahkan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, menyebarlah kau di muka bumi, carilah keutamaan Allah. Dengan apa? Gunakan akal pikiran Anda yang telah Allah berikan kepada kita. Duduk dengan para pengusaha yang sukses, bagaimana cara berusaha yang baik, cara berdagang yang baik, dan saya juga bisa sukses, tips-tips dalam berdagang. Dan kita harus duduk dengan orang yang ahli dalam bidang. Kalau pengen belajar agama ya Ustaz, kiai. Kalau pengen belajar bisnis dengan mereka yang sudah sukses dalam dunia bisnis. Semua ada bidangnya, semua ada cara. Tinggal bagaimana kita menggunakan potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk urusan hasil atau tidak hasil, kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ nanti Allah akan berikan keberkahan. Karena yang terpenting bagi kita ridho dengan ketentuan Allah. Tak berat, ya. Wasabar anil mafqud, dan dia selalu bersabar dari kekurangan. Al-mafqud itu sesuatu yang sabar. Jadi hidup di dunia ini kan cuma dua hal yang harus kita lakukan. Karena yang pernah saya katakan, kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari dua hal yang sifatnya berlawanan, yang sifatnya kontradiktif. Itu pasti tuh. Kalau nggak lagi senang, pasti lagi susah. Itu namanya hidup dunia tuh. Sekarang kita lagi senang nih, bisa jadi besok susah. Kalau nggak lagi sakit, pasti lagi sehat. Itu kan kehidupan ini. Nggak terlepas dari dua hal yang sifatnya kontradiktif, yang sifatnya berlawanan. Namun dalam kondisi seperti apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita
Kalau memang kita dalam keadaan terpuruk, keadaan susah dan sakit, maka Allah perintahkan kita untuk bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kalian semua kepada Allah bis-sabri dengan sabar, yang kedua bis-shalah dengan salat. Maksudnya apa? Doa. Banyak-banyak doa, banyak-banyak wirid, banyak-banyak sholat, diimbangi dengan kesabaran, baru di situ Allah akan berikan al-butuh keberkahan. Karena inna ma'al usri, karena sesungguhnya bersamaan kesulitan akan datang kemudahan. Jadi dalam bahasa Arab menggunakan ma'a, yang namanya ma'a itu beriringan, jedanya nggak lama. Yang terpenting tadi sabar dan doa serta ikhtiar, nanti Allah akan berikan keterbukaan jalan solusi bagi kita. Karena Allah sudah mengatakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, dua kali lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan, al-butuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipsnya bagaimana biar keterbukaan ini cepat? Sabar dan sholat, ikhtiar, berusaha, gunakan akal pikiran kita. Gunakan akal pikiran kita. Karena kalau akal kita nggak kita asap ditumpul, yang ada pikiran jahat yang akan timbul, pikiran-pikiran negatif yang akan timbul dalam diri kita. Kalau kita kebanyakan aktivitas, cari kegiatan yang sekiranya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Walaupun itu sedikit, yang penting bermanfaat. Nanti Allah akan melihat sendiri keseriusan kita, kesabaran kita, keteguhan kita, nanti Allah ini ya. Wal murid man syakara ala ni'ma, orang yang dikatakan murid dia selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nih, lagi susah dia sabar, lagi senang dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surat Luqman dikatakan fa in sya'a, gimana bunyinya? Ada yang apa? Ayat pertama, dia Luqman al-hikmah anishkurli wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi kalau ketika kita berada dalam keadaan kenikmatan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu bagaimana? Syukur itu yang mana bil lisan, dengan kita mengucapkan hak, kemudian dengan hati mengiktikadi, meyakini bahwa apa yang telah kita miliki, apa yang kita peroleh itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu. Yang ketiga bil jawari, dengan anggota tubuh kita, dengan mengaplikasikan, merealisasikan rasa syukur kita dengan misalkan kalau diberikan harta lebih, kita membantu mengeluarkan zakatnya, hak-hak fakir miskin di situ ada tuh. Ya, sehat, rasa syukur kita bagaimana? Menciptakan rasa syukur sehat kita, rajin ibadah, duduk di majelis taklim, duduknya kita tempat ini dalam rangka mensyukuri nikmat sehat. Alhamdulillah saya masih diberikan sehat, saya masih bisa berjalan, sehingga saya bersyukur saya menghadiri majelis taklim. Jadi bukan hanya di lisan saja alhamdulillah, tapi duitnya dikantongin aja. Ya. Jadi tiga instrumen ini dalam bersyukur harus terpenuhi. Gak cukup dengan lisan saja, tapi hati itu harus meyakini bahwa itu dari Allah, kemudian direalisasikan dengan tindakan. Itu baru dikatakan orang yang betul-betul bersyukur, maka akan Allah tambah rezekinya kepada orang tersebut. Karena Allah sangat membenci bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. Kita kan banyak kali sering kufur nikmat. Nah kalau kita rasakan yang sering kita bahas nikmat
Jadi ubah mindset kita, ubah pemikiran kita bahwa nikmat itu bukan hanya uang dan uang. Nikmat itu bisa sehat, kita dijauhkan dari musibah, berangkat ke kantor gak tabrakan, nanti kan bagaimana beruntung. Coba yang lain tabrak mati, kepalanya pecah, ya alhamdulillah kita masih selamat, pulang kerja pulang balik selamat, kan nikmat juga. Dijauhkan dari bala, dari musibah, anak kita pada sehat, diri kita pada sehat, kita juga sehat, ibadah rajin kan nikmat. Maka syukuri. Orang-orang yang sangat dibenci dan orang-orang yang kubur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, sungguh balasanku bagi orang-orang yang kubur sangat pedih, baik di dunia maupun ya. Walai kafatu inna adabi, balasan kepada Allah sangat pedih bagi orang tersebut. Walai kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Kalau kalian kubur, saya tidak butuh kepada kalian, kata Allah. Karena saya yang maha kaya dan saya yang maha terpuji. Silakan cari Tuhan selain saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman Allah bagi orang-orang yang kubur atas nikmatnya. Itu kalau bahasa Indonesia begitu artinya. Ya, syadid, ya, ada syadid, ada apa sih siksa berarti ancaman syadid kan? Ya, satu berarti mengancam dengan ancaman yang sangat pedih kepada orang-orang yang kubur nikmat baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Ghaniyyun hamid, dan yang tidak membutuhkan kepada yang lain, berarti tidak butuh kepada orang yang kubur, hamid yang maha terpuji. Silakan Anda cari Tuhan saya Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ancaman Allah bagi orang yang kubur atas nikmatnya. Ini wa hamada rabbahu fis sarai wad dharra. Bagi orang-orang yang ingin menuju Allah, dia selalu memuji Tuhannya fis sarai wad dharra, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Senang susah gak berubah sedikit pun dalam taat kepada Allah, selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sayyidina Ali kalau wajah kurang apa coba Sayyidina Ali, menantu Nabi, keponakan Nabi, hidupnya susah, tapi hidupnya selalu memuji Allah. Alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada. Jadi orang-orang saleh itu hidupnya selalu alhamdulillah. Jadi kalau kita sholat ke kiai, para habaib, itu sholat dulu jawabannya apa? Alhamdulillah, saya itu bagus. Ya karena pada hakikatnya semua mereka selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhlasu lahu bisirri wal najwa, yang selalu dan dia berusaha selalu ikhlas, baik secara zahir maupun batin. Ini yang sulit. Ikhlas itu sulit digambarkan. Ikhlas itu mungkin kita belum ada yang sampai dengan makom ikhlas. Kalau kita baru tulus, ya tulus. Contoh tulus itu kalau kita nongkrong di kamar mandi tuh, ya keluarin apa itu kotoran, terus keluarin kotoran, itu kotoran nggak sama sekali nggak pernah kita tengok lagi tuh, warnanya apa sih? Wah, kotoran gua dimakan apa ya ini? Jangan-jangan dimakan cacing, jangan dimakan ikan, nggak pernah. Habis buang kotoran udah lupa itu, sama sekali nggak pernah ingat kotoran yang pernah dia buang untuk kemarin atau tadi, baru tulus itu. Kalau kita kan enggak, kemarin 20.000, 10.000, 100.000 masih ingat itu, bahkan sampai mati juga ingat itu. Ya, kita belum ikhlas. Dalam keadaan tulus tadi itu, gambarannya kayak kita kotoran. Orang kalau sudah kotoran, pernah nggak dibayangin itu kotorannya? Enggak kan? Nah, itu tulus. Nah, ketika kita berusaha untuk ikhlas, maka orang-orang tersebut mendapatkan satu kedudukan al-mukhlisin, orang-orang yang betul-betul dalam makom yang tinggi, al-mukhlisin. Ya, kalau kita membantu orang itu
Ya, kadang ketika kita bantu orang, itu orang sukses kita bantu. Satu waktu kita dalam keadaan susah dan kita tidak tolong orang tersebut, dia nggak mau bantu gitu. Udah kita maki-maki, lu dasar lu kacamata kulitnya, lu dulu aja lagi susah, lu datang-datang ke gua kemis-kemis, ke gua nangis. Sekarang tidak, lu udah sukses, gua susah, gua minta bantuan kagak berasa, betul gitu. Diceritain cuma itu orang yang pernah dia lakukan, kebaikan yang pernah dia lakukan, yang dia berikan kepada orang. Nah, maka ketika itu pahala yang Allah berikan belum tulus, belum ikhlas, maka orang-orang saleh ya, dia tidak melihat kepada siapa dia memberi, tapi dia melihat hanya kepada Allah. Semua dia berikan hanya kepada Allah. Gak peduli orang yang dia bantu akan balas budi atau tidak, karena urusan dia hanya Allah. Balasannya dia minta maaf, lu mau bantu balas budi, lu mau berterima kasih, bukan urusan gua. Urusan gua hanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi susah ya, tapi susah ya, berusaha ikhlas di dalam melakukan kebaikan secara zahir maupun batin, dalam membantu orang dan lain sebagainya. Kemudian al-murid man la tastariquhu al-aghyar. Orang yang dikatakan murid adalah mereka yang tidak diperbudak oleh dunia. Al-aghyar berarti sesuatu yang berubah. Ya, berarti sesuatu yang baru. Ya, Allah itu tidak berubah. Khalik kekal. Berarti jangan sampai kita ini diperbudak dengan dunia yang sifatnya berubah. Jadilah kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita diperbudak dengan urusan dunia, terlebih melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Berarti kita langsung membuka ibadah diatur waktu, kapan waktunya beribadah, kapan waktunya untuk Allah sudah berikan kesempatan kepada kita setelah kita di hari, silakan Anda bekerja kan johor, tapi ingat ya 5 menit sediain waktu berbuah. Kalau kita jangan pasal 5 menit nggak nyampe, dan setelah itu silakan aktivitas lagi. Dan kalau mau udah asar masuk, jangan lupa ingat gue beli roti ya, ada lemari ya, maghrib isya, dah 5 waktu. Kalau kita jalan dengan benar kewajiban kita, dengan kita mengatur waktu sebaik-baiknya, mana untuk dunia, mana untuk akhirat, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Jangan sampai kita diperbudak oleh dunia, mementingkan urusan dunia sehingga melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu orang sama sekali tidak ada balas budinya kepada Allah, karena dunia yang dia miliki itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan akal kita. Hidup di dunia yang punya Allah, rezeki yang kita miliki dari Allah, kita lupa kepada Sang Pemberi rizki. Maka atur kapan untuk dunia, kapan untuk agar apa yang kita miliki ini betul-betul barokah ya, barokah. Kalamu dzikrun wa hikmatun wa sumtuhu dzikrun wa ibrah. Ucapannya zikir dan hikmah, tidaklah lisannya terucap kecuali zikir kepada Allah, dan juga hikmah. Hikmah ilmu. Berarti di ucapan ini tidak pernah terlepas dari berzikir kepada Allah. Allah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasul. Tidak pernah terucap dalam lisannya ucapan-ucapan yang tidak baik. Hanya zikir dan hikmah, hanya zikir dan ilmu. Mudah-mudahan kita masih baca Quran juga masih dibagi waktunya di sholat kita. Tapi orang-orang soleh tulisannya ini zikir dan hikmah, zikir dan hikmah. Tidak pernah yang namanya
keluar dari lisan mereka al-udul, sesuatu yang tidak ada makna. Karena kan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Jelas kata Nabi, siapa orang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berucaplah dengan ucapan yang baik. Kalau nggak bisa berdiam, dua pilihannya. Ya, kalau mau ngomong omongan baik, ya, kalau nggak bisa ngomong baik, mendingan diam, aman kan? Aman dari ngomongin orang, aman dari nyakitin orang, selamat diri kita, selamat orang lain. Kalau nggak bisa ngomong baik, karena kalau kita nggak bisa jaga lisan kita, mankana kalau barang siapa yang banyak bicara, mankasro kalau siapa orang banyak bicara, kasro kalau maka pasti banyak salahnya, banyak terpleset misalnya. Kalau orang udah banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Maka lisan kita harus kita jaga. Tidaklah kita terucap kecuali ucapan-ucapan baik. Kalau nggak bisa, diam. Karena diam ini lebih selamat. Ya, diam itu lebih selamat. Karena kalau ngomong kadang bisa menyakiti orang, kadang bisa membahayakan. Ini orang soleh. Ya, tidak berucap kecuali dzikir dan hikmah. Wala taghlibuhu asyahawat, dan hidupnya tidaklah dikalahkan oleh syahwat nafsu. Jadi hidupnya selalu membatasi diri, karena kalau sudah sifatnya berlebihan itu sudah mainnya nafsu. Bimbing nafsu, jangan sampai kita dikalahkan dengan yang namanya hawa nafsu. Karena memang sifatnya nafsu itu selalu mengajak kepada kita kepada keburukan. Inna nafsa ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kita kepada keburukan. Ya, banyak kepengenannya kalau kita nafsu. Banyak kedemenannya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, lihat teman ini itu jadi kepengen, ketemu orang jadi kepengen, teman punya orang pengen. Maka orang-orang soleh selalu batasi hidupnya, jangan sampai dia dikalahkan oleh nafsunya. Justru nafsunya lah yang selalu mengikuti dia. Jadi nafsunya dibimbing. Cara membimbing buat nafsu bagaimana? Caranya dilawan. Males ngaji lawan, karena dorongan malas itu dari nafsu. Males sholat dilawan, lama-kelamaan kalau sudah dilatih itu nafsu, insya Allah nafsunya akan tunduk. Jadi namanya nafsu mutmainnah. Karena sudah terbiasa sholat, dia tidak akan merasa berat lagi menjalankan sholat karena sudah terbiasa. Awalnya susah amat, karena nafsu itu terus harus dirawat, harus diperangi agar tunduk mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, orang dikatakan seseorang sudah menjadi hakikatul murid atau murid yang benar-benar murid. Kan kita kadang ngaku itu muridnya siapa? Anak muridnya Ustaz ini, anak muridnya Kiai ini, anak muridnya Habib ini. Jadi benar sudah memiliki sifat murid tadi. Orang yang menuju Allah melalui bimbingan guru itu murid. Sudahkah kita memiliki salah satu dari sifat-sifat tadi? Itu masih banyak. Orang dikatakan orang yang menuju Allah, berarti kita jauh ya dari orang soleh. Jauh ya, jangan ngaku orang soleh kalau belum memiliki sifat ini. Jauh, minimal kita mendekati lah. Pura-pura jadi orang soleh dengan kesungguhan kita mengikuti ibadah-ibadahnya orang soleh. Ya mudah-mudahan ya kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan di dalam taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita diberikan yang terbaik dalam menjalani kehidupan dunia ini. Itu kan doa kita. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Mahwal hasanah di dunia wal akhirat. Apa sih kebaikan dunia
umur kita masih ada, gunakan sebaik-baiknya biar kita mendapatkan hasanah di dunia dan juga nanti di akhirat mendapatkan hasanah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una bi fadlina wa fi ahlana wa qarabat lana bina ma'al qudri unta wa dzakara bi waqtina wa fikum lima tardadi qawlan wa filan burama warzuqil gula halalan daima wa akhidla kaula man aqtabil khair wa fadla syar Rabbana wasrif lana kulla su'in wa asra bi tawfikal uyun waqtiana rabbana qulati qabla ta'tiyana rasul man wa bi rasul ta'akraman syatar wassalatu alaika syar mustafa wa al-haqidana wal wafa bikitabilna syifa wa ala alihi musrafa wa sahbil maqsabil ghurra wa mahdina bihudak waj'alna mimman syabiri taqwala walina wa liyasiwa wa la taj'alna mimman khalaqa amrasa wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi subhanallahu wa tahiyyatu assalamu alaikum wa alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum